Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Esa, Sarjana Hukum Magister Hukum, NIDN 0918109002, sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar pada program studi Ilmu Hukum TMT 24 Mei tahun 2016. Baiklah, berikut ini saya akan mempresentasikan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar sebagai syarat kepesertaan Serdos dalam pengisian PDD UKT PT Serdos Maret 2023. Adapun mata kuliah yang akan saya deskripsikan adalah mata kuliah delik-delik dalam KUHP. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum dengan kode mata kuliah yaitu 2HU 408 yang diprogramkan pada semester genap atau semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah delik-delik dalam KUHP merupakan mata kuliah yang membahas tentang delik-delik tertentu dalam KUHP, mulai dari bentuk atau jenis kejahatan terhadap keamanan negara sampai dengan kejahatan terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, mata kuliah ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa di dalam memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan delik-delik dalam KUHP. Adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis tentang tata cara bermasyarakat dan bernegara, menguasai delik formil dan delik material secara teoritis terkait perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Sehingga mahasiswa mampu berpikir secara kritis, logis, dan sistematis, mampu bekerja secara individu dan kolektif, serta memiliki integritas dan etika profesi yang baik. Kemudian, strategi pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajarkan mata kuliah delik-delik dalam KUHP, ini khususnya dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar. Saya mengkombinasikan beberapa macam metode di antaranya. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah atau penyampaian materi yang diberikan terkait pokok-pokok bahasan dan sub-sub bahasan. Selanjutnya, yang kedua, metode sumbang sarang. Metode sumbang sarang yaitu digunakan untuk meningkatkan keterampilan akademik mahasiswa di dalam menyampaikan gagasan dan pikiran di depan publik. Yang ketiga, metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok dilaksanakan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam rangka melakukan interaksi biologis agar mampu membuka wawasan berpikir mahasiswa. Yang keempat, pemberian kuis. Pemberian kuis yang diberikan di akhir pembelajaran sehingga dapat mengukur sejauh mana pembelajaran yang dicapai pada setiap pertemuan pada mata kuliah delik-delik dalam KUHP. Dengan harapan bahwa mahasiswa nantinya akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai materi perkuliahan yang saya ajarkan. Jadi di sini saya mengkombinasikan beberapa metode dalam pelajaran saya ini. Adapun tujuan interaksional, mata kuliah ini dirancang dalam 16 kali pertemuan. Setelah mengikuti mata kuliah delik-delik dalam KUHP ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian dan sumber-sumber hukum pada delik-delik dalam KUHP. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam delik atau macam-macam tindak pidana. Adapun pada pertemuan awal atau pertemuan pertama, saya menjelaskan kontrak belajar. Jadi di sini saya menjelaskan tentang kesepakatan terkait kehadiran, keaktifan mahasiswa dalam forum diskusi, sikap atau attitude dalam kelas, mengerjakan tugas mata kuliah. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk mengerjakan tugas yang nantinya dapat menjadi literatur bagi mahasiswa itu sendiri. Kemudian dalam perkuliahan digunakan juga metode tanya jawab interaktif serta ujian pada tengah semester dan akhir semester yang diadakan sesuai jadwal kalender akademik Fakultas Hukum. Bisa dalam bentuk esai dan bisa dalam bentuk evaluasi lainnya. Adapun capaian pembelajaran mahasiswa ditinjau dari aspek yang akan dinilai, yaitu ada 6 item penilaian. Yang pertama, penilaian kehadiran dengan bobot penilaian sebesar 15%. Yang kedua, keaktifan mahasiswa sebesar 15%. Yang ketiga,
penilaian sikap atau attitude mahasiswa sebesar 15%. Yang keempat, tugas serta kuis sebesar 15%. Yang kelima, ujian tengah semester sebesar 20%. Yang keenam atau yang terakhir, ujian akhir semester atau UAS sebesar 20%. Sehingga jumlah penilaian total 100%. Nah, untuk lebih memperjelas terkait materi delik-delik dalam KUHP, silahkan simak video pengejaran saya berikut ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada materi. Nah, apa sebenarnya itu delik? Nah, itu yang pertama, apa itu delik? Nah, kita masuk. Nah, delik itu sama dengan tindak pidana. Jadi delik itu sama dengan tindak pidana. Nah, pengertian delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana itu. Jadi perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Itu kalau menurut KBBI. Nah, menurut istilah, kita lihat menurut istilah juga disebut dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana tambah. Baik, merupakan bahasa dari Belanda, yaitu delik. Itu kalau menurut bahasa. Nah, sekarang menurut ahli. Nah, ada beberapa menurut ahli, tapi saya coba menjelaskan tentang menurut Prof. Simon. Mengartikan delik sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Nah, itu kalau menurut Simon. Nah, kita lihat dari beberapa pengertian delik, saya coba menyimpulkan tentang apa sebenarnya itu delik. Nah, saya coba menyimpulkan apa sebenarnya itu delik. Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu yang pertama melawan hukum, yang kedua merugikan masyarakat, yang ketiga dilarang oleh aturan pidana, yang keempat pelakunya dapat diancam pidana. Nah, ini saya coba menyimpulkan tentang pengertian delik. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, saudara-saudara sekalian. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis delik atau macam-macam delik. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian delik, sekarang kita masuk di jenis-jenis delik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang materi delik dan delik formil. Nah, saudara-saudara sekalian mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata delik formil dan delik material. Yang mana itu delik formil dan yang mana dibilang delik material. Nah, kita lihat delik material. Delik material adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Contohnya, tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP dan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP dan sebagainya. Jadi itu kalau delik material, akibat yang telah timbul baru dikatakan terjadi apabila sudah ada akibatnya. Oke, dilihat daripada contohnya itu pasal pembunuhan pasal 338. Nah, sekarang ada yang bisa membantu saya menyebutkan bunyi pasal 338. Ya, silakan. Baik, pasal 338 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena kesalahan melakukan pembunuhan dengan pidana penjara selama 15 tahun. Nah, diancam gara-gara membunuh atau merenggut nyawa. Nah, akibat daripada pembunuhan ini yang telah dibacakan tadi temannya itu adalah mengakibatkan nyawa melayang atau merampas nyawa orang lain. Kayak gitu. Nah, dalam artian kalau belum meninggal berarti belum dapat dikenakan pidana karena akibatnya belum terjadi. Contoh, siapa namanya? Emmanuel. Terus ini? Ya, oke. Gini, Emmanuel ingin membunuh Kia. Contohnya, Emmanuel ingin membunuh Kia. Jadi Emmanuel ini sudah menyiapkan memang parang dan lain sebagainya untuk membunuh Kia. Nah, Emmanuel mengetahui setiap hari Kia pasti melewati jam. Nah, akhirnya Emmanuel menunggu depan gang untuk membacok Kia. Nah, pada saat Emmanuel mau membacok dia ternyata Kia mengelak.
atau menghindar, akhirnya cuma melukai lengannya, mengakibatkan dia lecet atau cuma cedera biasa. Nah, setelah membacok, Emmanuel lari, akhirnya pembunuhan tidak jadi terjadi. Tetapi niat daripada Emmanuel ini sudah ingin membunuh, kan gitu. Nah, dilihat daripada delik material, kalau dilihat daripada delik material itu akibatnya telah terjadi, baru dikatakan pembunuhan. Nah, tadi contoh yang saya sebutkan apakah sudah mengakibatkan meninggal seseorang? Belum ya? Jadi dalam artian di sini belum mengakibatkan meninggal, berarti belum bisa dituntut pidana 338 atau pasal 338 tentang pembunuhan. Karena itu tadi delik material dilihat daripada akibatnya. Kalau akibatnya sudah terjadi berarti ya sudah dipakai, sudah bisa dipakai tentang pasal pembunuhan 338. Tetapi kalau akibatnya belum, berarti tidak bisa diancam dengan hukuman pasal 338 pembunuhan. Oke, bisa paham? Bisa. Oke ya. Nah, selanjutnya delik formil. Nah, apa perbedaan delik material dan delik formil? Nah, kita lihat delik formil. Delik formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Nah, ini bedanya. Kalau delik material tadi dia mempersoalkan akibatnya, tetapi kalau delik formil dia tidak mempersoalkan akibatnya. Contohnya bagaimana? Pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP dan sebagainya. Nah, kita lihat di pasal pencurian yaitu pasal 362. Ada yang bisa membantu saya menyebutkan pasal 362? Ya, silakan. Atas nama siapa? Baik, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Fikri Adil Yunas dengan nomor NIM 20501060. Oke. Saya akan menjelaskan tentang pasal 362 KUHP. Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau bukan kepemilikannya seutuhnya atau sebagiannya yang melawan hak atau dihukum karena pencurian dengan hukum penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda senilai Rp60.000. Oke. Jadi dilihat daripada pasal 362 itu barang siapa yang mengambil barang seseorang sebagian atau keseluruhan. Nah, kalau contoh gini, apa perbedaan antara delik formil dan delik material? Tadi kan kalau delik material itu dia berbicara tentang akibat. Sekarang delik formil kita kasih contoh. Siapa lagi namanya? Mirdas dengan Miftah. Oke, Mirdas dengan Miftah sama-sama ya namanya. Bersama. Ya, Mirdas mengambil HP Miftah, ya. Nah, pada saat dia mengambil HP kabur, ternyata ada temannya Miftah langsung menghadang di pintu. Akhirnya mengambil kembali HP yang diambil tadi Mirdas. Mirdas ya? Oke. Mirdas. Kurang S ya, sudah dengan Mirdas. Oke. Jadi temannya siapa namanya? Miftah mengambil kembali HP-nya. Akhirnya temannya mengembalikan kepada Miftah HP tersebut. Nah, dilihat dari akibatnya, apakah Miftah ini rugi atau tidak? Tidak ya, karena HP-nya kembali. Nah, kalau dilihat daripada delik formil berarti delik material berarti tidak bisa dituntut hukuman pencurian. Kalau dilihat dari delik material, tapi kalau dilihat dari delik formil itu bisa karena dia tidak mempersoalkan tentang akibatnya. Jadi entah Miftah ini rugi atau tidak itu tidak jadi masalah. Yang jelasnya Mirdas ini telah melakukan pencurian, dia harus dihukum karena dia menurut delik formil itu tidak membahas tentang akibatnya. Oke, bisa mengerti sini? Mengerti, Pak. Bisa ya? Jadi tetap dihukum pencurian, dia sudah mengembalikan HP curiannya. Nah, beda kalau ada perdamaian di dalamnya. Misal Miftah tadi ingin berdamai ya, lain lagi ceritanya. Oke, bisa mengerti? Nah, kita lanjut. Nah, tadi delik formil dan delik material, sekarang kita masuk di delik komisi dan delik komisa per komisa. Jadi ada 3. Nah, pelan-pelan kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas delik komisi. Nah, apa itu delik komisi?
Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan secara aktif, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Jadi ada dalam kurung yang dilakukan secara aktif. Kalau delik komisi, yang mana itu contohnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Jadi kalau melihat berasal daripada delik komisi itu dia secara aktif melakukan tindak pidana. Dalam artian gini, siapa namanya penipuan? Sahrul. Sahrul. Nah, dalam artian ini, Sahrul ingin membunuh, berarti dia aktif ingin membunuh karena kenapa? Dia pergi ke tempat seseorang dan membacoknya, berarti dia aktif. Ada tindakan. Itu maksudnya. Jadi dia secara aktif melakukan pembunuhan. Wah, dia secara langsung begitu, Pak? Iya, dia secara langsung melakukan pembunuhan atau pencurian. Begitu pula penipuan. Oke, bisa mengerti? Bisa, Pak. Untuk delik komisi. Nah, sekarang delik komisi. Kita lihat delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau keharusan menurut undang-undang. Nah, ini kalau berbicara tentang delik komisi berarti dia berbicara tentang keharusan. Ada keharusan dia untuk melakukan itu. Kalau tidak dia lakukan berarti itu melanggar aturan. Oke? Nah, kita lihat contohnya. Tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522. Nah, kita lihat pasal 552. Barang siapa dengan melawan hak tidak datang sebelum dipanggil untuk menjadi saksi ahli atau juru bahasa dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya Rp900. Dalam artian ini, orang yang disurati di pengadilan untuk menjadi saksi ahli atau juru bahasa, tetapi dia tidak hadir dalam persidangan itu sudah melanggar aturan atau tindak pidana. Karena memang ada dia keharusannya untuk hadir menjadi saksi ahli atau juru bahasa. Nah, karena ketidakhadirannya akhirnya dia melanggar tindak pidana. Ini mengerti ya? Untuk delik komisi. Bisa ya? Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke delik komisi per komisi komisa. Nah, ini agak ribet sebenarnya untuk penyebutannya ya. Delik komisi per komisi komisa. Nah, kita lihat apa sebenarnya itu. Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan akan tetapi dilakukan secara tidak berbuat. Nah, ini kira-kira gimana itu? Orang diam saja, kita diam saja ini. Loh, kok melanggar pidana sih? Kayak gitu. Jelas-jelas kita diam melanggar pidana, apalagi kalau goyang. Gimana? Kan gitu. Nah, ini yang mengatur dia, delik komisi per komisa. Jadi, karena dia tidak bergerak, akhirnya dia dipidana. Contohnya, seseorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan air ASI. Pelanggaran terhadap larangan untuk pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 atau 340 KUHP. Jadi 338 itu membahas tentang pasal pembunuhan. Nah, kenapa dia tidak dihukum? Karena dia diam saja, tidak memberikan air ASI kepada anaknya. Akhirnya gara-gara diamnya itu tidak boleh memberikan air ASI kepada anaknya, maka anaknya meninggal. Akhirnya dia dituntut dengan pasal 338 pembunuhan. Bisa lagi ya? Bisa. Delik komisa per komisa. Jadi bahasanya agak ribet-ribet ya, tapi untuk pengertiannya yang mudah-mudahan saja. Oke? Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan atau biasa dikenal dengan delik dolus dan delik culpa. Nah, sekarang delik dolus dan delik culpa. Nah, yang pertama, delik dolus, tindak pidana kesengajaan atau delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Jadi memang ada unsur kesengajaannya sehingga dia melakukan tindak pidana. Nah, contohnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP dan sebagainya. Jadi dilihat daripada delik dolus ini adalah memang kesengajaannya, dia memang sengaja untuk membunuh. Nah, sama tadi yang saya contohkan di Sahrul memang sengaja untuk membunuh karena memang sudah persiapkan memang parang dari rumah. Seperti tadi yang ini saya berikan contoh. Nama siapa tadi? Emmanuel memang sengaja dia siapkan barang untuk membunuh ini. Ya, entahlah kasusnya kenapa dia ingin membunuh, entah kehidupan atau bagaimana. Tergantung dari hatinya dia berdua, kan gitu. Nah,
Sudah bisa dimengerti ini delik terus? Mengerti Pak? Ya. Nah, sekarang delik turpa. Delik turpa itu delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Maksudnya itu kealpaan apa itu? Tidak sengaja. Tidak hati-hatian atau tidak kesengajaan. Delik turpa atau kealpaan. Nah, contohnya delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang. Delik yang diatur dalam pasal 360, yaitu kurang karena kealpaannya mengakibatkan orang luka dan sebagainya. Jadi karena kelalaiannya dia akhirnya orang meninggal dunia dan orang mengalami luka-luka. Nah, dilihat dari sini contoh seorang sopir yang mengemudikan mobil sehingga mengalami kecelakaan. Kayak gitu. Jadi kan ada sopir itu yang mengemudi mengalami kecelakaan karena kurang kehati-hatian. Bukan faktor kesengajaan. Kayak gitu. Beda mungkin kalau memang mau sengaja dia membunuh majikannya, entah majikannya cerewet atau bagaimana ya. Sengaja. Itu beda. Tapi kalau yang sopir memang yang tidak sengaja sehingga mengalami kecelakaan, itu faktor ketidaksengajaan. Itu contoh pertama. Nah, adapun contoh kedua, kita lihat daripada di rumah sakit, ya. Di rumah sakit biasa kan ada yang namanya malpraktek. Ya. Itu kan faktor ketidaksengajaan. Dokter seumpama meninggalkan apalagi lupa mengambil pada saat operasi, lupa mengambil apa namanya peralatannya di dalam perutnya seseorang kepala ya. Itu karena faktor ketidakhati-hatian, oke, atau faktor ketidaksengajaan sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia atau luka-luka. Bisa mengerti ya tentang dari tumpah atau kealpaan? Bisa ya? Bisa. Nah, selanjutnya delik tunggal dan delik ganda. Nah, kita masuk di delik tunggal dan delik ganda. Yang pertama, delik tunggal. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan satu kali perbuatan. Nah, kalau delik tunggal ini berarti satu kali perbuatan saja, itu sudah masuk delik tunggal. Yang mana contohnya? Pencurian, penipuan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau delik tunggal dalam artian satu kali perbuatan sudah dinamakan delik tunggal atau pelanggaran karena dia sudah membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat delik ganda. Delik ganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contohnya, untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana delik dalam pasal 481 KUHP, maka penanda itu harus terjadi dalam beberapa kali. Nah, ini kalau delik ganda. Jadi beberapa kali dia melakukan tindak pidana baru dikatakan delik ganda. Kalau cuma satu kali berarti dia tidak bisa dikenakan delik ganda. Berarti dia masuk di delik tunggal. Oke? Ada yang bertanya? Sampai di sini ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dharma, Tampuk 25/1/30. Ya, silakan. Dan saya ingin tanyakan, apa perbedaan delik tunggal dan delik ganda, serta apa perbedaan yang mendasar pasal 481 dan 480 KUHP? Oh, ya, oke. Nah, apa perbedaan antara delik tunggal dan delik ganda? Nah, di sini kita lihat bahwa kalau delik ganda itu tadi yang saya jelaskan, dia harus beberapa kali mengulangi kejahatan, itu baru delik ganda. Nah, kalau delik tunggal itu contoh kasusnya pembunuhan, pencurian, berarti dia kalau sudah membunuh dia satu kali dia membunuh sudah bisa dikatakan delik pembunuh tidak pidana pembunuhan atau 338. Oke, beda kalau delik ganda. Kalau delik ganda dia harus beberapa kali melakukan. Nah, perbedaan mendasar ada yang bisa membantu saya untuk membacakan pasal 481 dan 480. Di situ bisa kita lihat perbedaan mendasarnya. Silakan. Sebut nama dan sambung kita kan gitu ya. Saudara-saudara sekalian kalau mau bertanya atau menjawab, upayakan dulu supaya kita saling mengenal. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nisa, Sambuk 20 501 012. Iya.
pasal 481 KUHP. Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Ya. Pasal 480 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang diantaranya adalah menjual dan membeli terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Ya, oke. Nah, bisa saudara-saudara sekalian mendengarkan tadi bahwa perbedaan antara pasal 481 dan 480 adalah kalau pasal 480 itu penadaan biasa, dalam artian satu kali dia lakukan penadaan berarti sudah dituntut yang namanya pasal 480 penadaan. Itu perbedaan dasarnya. Sedangkan 481 dia ada di unsurnya di situ faktor kebiasaan. Nah gitu ya. Faktor kebiasaan. Jadi ada faktor kebiasaan. Kalau dalam artian faktor kebiasaan berarti sudah sering melakukan itu. Nah, baru dia masuk bisa dikenakan pasal 481. Jadi itu yang membedakan pembedaan mendasarnya antara delik ganda dan delik tunggal. Dilihat daripada pasal 81 dan pasal 80. Oke, bisa dimengerti? Demikianlah video perkenalan diri saya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur dan deskripsi mata kuliah yang saya ampu pada program studi ilmu hukum ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.